Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses mediasi dalam perkara perceraian. Mediasi merupakan tahapan penting yang wajib ditempuh sebelum perkara perceraian diputus oleh pengadilan melalui mediasi. Para pihak diberikan kesempatan untuk mencari solusi terbaik dan menyelesaikan konflik secara damai. Sebelum membahas tahapannya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mediasi. Apa itu mediasi? Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Mediator tidak memihak kepada suami maupun istri dan tidak berwenang memutus perkara. Tugas mediator hanya membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Setelah mengetahui apa itu mediasi, sekarang kita akan memahami dasar hukum terkait mediasi. Di Indonesia, mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan dalam perkara penceraian di pengadilan agama juga berlandasan prinsip islah atau perdamaian dalam hukum Islam. Selanjutnya kita akan memahami tentang tujuan mediasi. Tujuan utama mediasi adalah mencapai perdamaian, yaitu mengupayakan agar suami dan istri dapat rukun kembali dan membatalkan niat bercerai. Yang kedua, mengurai konflik, yang dimana membantu kedua pihak berkomunikasi secara lebih baik dan terarah. Setelahnya, menghemat waktu dan biaya. Penyelesaian melalui kesepakatan biasanya lebih cepat dibandingkan proses persidangan penuh. Dan yang terakhir, menjaga hubungan baik, terutama jika pasangan memiliki anak, sehingga komunikasi setelah perceraian tetap terjaga. Setelah memahami tujuan mediasi, selanjutnya kita masuk ke tahapan pelaksanaannya. Tahapan proses mediasi penceraian. Tahapan pertama yaitu adalah penunjukan mediator. Setelah gugatan perceraian didaftarkan dan para pihak hadir di persidangan pertama, hakim akan memerintahkan para pihak mengikuti mediasi, kemudian ditunjuk seorang mediator baik hakim, mediator maupun mediator non-hakim yang telah bersertifikat. Tahapan kedua, pertemuan awal mediasi. Mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan aturan mediasi seperti kerahasiaan, netralitas mediator, tata cara komunikasi, dan tujuan mediasi. Pada tahap ini, mediator membangun suasana yang nyaman agar para pihak bersedia berdialog. Tahap 3, penyampaian permasalahan. Suami dan istri diberi kesempatan menjelaskan permasalahan yang menyebabkan konflik rumah tangga. Mediator mendengar kedua belah pihak tanpa menyalahkan salah satu pihak. Tujuannya agar akar permasalahan dapat dipahami dengan jelas. Tahapan keempat, identifikasi kepentingan para pihak. Mediator menggali kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Misalnya, apakah masih ingin mempertahankan rumah tangga, masalah ekonomi, masalah komunikasi, pengasuhan anak, pembagian harta bersama. Mediator fokus pada solusi bukan mencari siapa yang salah. Tahap 5, kausus atau pertemuan terpisah. Jika diperlukan, mediator dapat bertemu secara terpisah dengan masing-masing pihak. Tujuannya menggali informasi yang sensitif, mengurangi emosi, dan memahami proses masing-masing pihak lebih mendalam. Informasi tertentu dapat dirahasiakan sesuai kesepakatan. Tahap 6, perumusan alternatif solusi. Mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian. Contohnya, rujuk kembali, menjalin konseling keluarga, kesepakatan hak asuh anak, nafkah anak, dan pembagian harta bersama. Tahap ketujuh, negosiasi dan musyawarah. Suami dan istri mulai membahas pilihan solusi yang dianggap paling adil. Mediator membantu menjaga komunikasi agar tetap kondusif dan tidak berubah menjadi pertengkaran. Tahap ke-8, kesepakatan atau tidak tercapai kesepakatan. Hasil mediasi dapat berupa dua kemungkinan. Yang pertama berhasil, yaitu para pihak mencapai kesepakatan damai dan dituangkan dalam perjanjian tertulis. Yang kedua, tidak berhasil, atau para pihak tetap ingin bercerai dan tidak menemukan titik temu sehingga perkara dilanjutkan ke persidangan. Yang terakhir, tahapan ke-9 atau pelaporan hasil mediasi. Mediator menyampaikan laporan kepada majelis hakim mengenai hasil mediasi. Hakim kemudian menentukan langkah selanjutnya berdasarkan hasil tersebut. Berikut bagian singkat terkait proses mediasi. Yang pertama, gugatan.
lalu pemilihan mediator, lalu pertemuan awal, setelahnya penyampaian masalah, kemudian identifikasi, lalu kaukus atau pertemuan terpisah, selanjutnya solusi, negosiasi, kesepakatan berhasil atau gagal, laporan, dan terakhir perdamaian atau persidangan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan sarana penyelesaian sengketa yang mengutamakan dialog, musyawarah, dan perdamaian. Dalam perkara perceraian, mediasi menjadi kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik secara lebih baik sebelum hakim menjatuhkan putusan. Demikian pemaparan mengenai proses dan tahapan mediasi dalam perkara penceraian. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.